Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Danang Nugroho, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023, Universitas Negeri Yogyakarta. NIM 23103160008. Saya mengajar di SMK Tunas Harapan Lubuh, Kecamatan Lubuh, Kabupaten Sragen. Hari ini, Selasa 5 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 Teknologi Farmasi dengan materi Sistem Komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, kita absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk dan tidak masuknya karena apa? Siap? Coba saya absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Adinda. Hadir, Pak. Oke. Aisyah. Mana? Alifa. Hadir, Pak. Alia. Alia mana? Ada. Alia Fika. Hadir, Pak. Kemudian Arnis. Ya. Untuk anak-anak semuanya, ini maksudnya kemudian tolong kalau pulang sekolah tuh bawa mantel, pas hujan nanti tidak sakit. Oke, gitu ya. Kemudian coba untuk materi kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer. Sistem komputer itu sangat berguna sekali di kehidupan kalian, di kehidupan kita sehari-hari. Masa kayak teman-teman anak-anak semuanya ini komputer nggak bisa ya, nggak mungkin kan. Kemudian sistem komputer, apa itu sistem komputer? Ada yang tahu? Belum tahu? Nggak apa-apa. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses seperti itu. Oke, sistem komputer. Kemudian sistem komputer dibagi menjadi tiga. Ada brainware, software, sama hardware. Untuk brainware itu apa? Brainware itu adalah manusia yang menggunakan, singkatnya manusia yang menggunakan. Seperti contohnya ya kalian. Itu adalah brainware. Kemudian setelah brainware ada software. Software itu apa? Perangkat lunak. Perangkat lunak itu yang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Perangkat lunak kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Itu cara komputer dengan bahasa komputer. Tapi kalau bahasa mudah yang bisa dilihat tapi tidak bisa di. Kemudian ada hard.
hardware. Hardware itu apa? Hardware adalah perangkat keras. Kalau perangkat keras itu bisa dilihat dan bisa digang. Atau komponen yang ada di dalam komputer yang dapat dilihat dan apa? Dengan kasat mata atau bisa disentuh. Kemudian brainware, manusia atau pengguna. Brainware dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah programmer. Kemudian ada trainer, kemudian ada operator, dan kemudian ada teknisi. Programmer adalah orang yang membuat program atau kemudian trainer. Kemudian operator orang yang kemudian ada teknisi itu apa? Orang yang kemudian itu tadi ada brainware. Brainware itu berarti kamu, manusianya, penggunanya. Oke? Penggunanya dibagi menjadi 4. Itu tadi ada programmer, trainer, operator sama teknisi. Jadi kalau itu nggak ada, ya susah. Tapi programmer asal itu juga termasuk brainware. Oke. Selanjutnya ada hardware atau perangkat keras. Dibagi menjadi 4. Satu input device. Kemudian ya setelah input ya processing dulu. Ya, jadi ada tahapannya input, kemudian proses, kemudian output, kemudian itu adalah penyimpanan. Adapun input device, macam-macam input device apa saja? Input ada keyboard, mouse, webcam, scanner, mic, touchpad. Kemudian processing ada prosesor. Prosesor itu adalah otak dari komputer. Tapi kalau cuma ada prosesornya kok, komputer juga nggak bisa jalan. Begitu ya. Kemudian ada VGA card. Kemudian ada sound. Kemudian ada line card. Kemudian relay card. Itu ada perangkat processing device. Kemudian ada lagi output device. Output device ada apa saja? Apa? Monitor, printer. Ada monitor itu yang ada di depan kalian. Kemudian printernya nggak siap bawa tadi. Kemudian speaker itu termasuk headset, itu termasuk speaker. Jadi yang output itu setelah keluaran dari processing device. Kemudian dari output device menuju ke start device atau penyimpanan. Ada apa saja? Disk, SSD. Ini semuanya penyimpanan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Kita lanjutkan. Kemudian kita ke software perangkat lunak. Ukuran data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Perangkat lunak, software perangkat lunak dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada perangkat lunak sistem. Apa? Coba. Sistem operasi itu apa? Contohnya itu ada Linux. Linux itu sebelum dulu itu pakainya Linux. Pak Guru dulu makainya Linux. Masih
sih, semuanya menggunakan apa? Perintah-perintah sekarang sudah gamos. Jadi enak. Kemudian ada gambar bendera ini apa? Windows. Kemudian ada iOS. iOS itu apel kerak bahasa Jawa. Senenganmu pun Apple sewenang ya. Kemudian sistem operasi perangkat sistem operasi. Kemudian perangkat lunak aplikasi. Software pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolah data. Itu ada apa aja? Apa? Browser. Kemudian ini Photoshop, ya. Jadi untuk perangkat lunak yang digunakan untuk apa? Sebagai sarana pengolah data. Jadi misalnya kalau di foto, itu kan ada Photoshop, terus muter lagi, itu kan juga digunakan kan? Oke. Selanjutnya perangkat lunak pemrograman. Apa itu? Software ada contohnya ada Java, PHP, MySQL, C++, Visual Basic dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada aplikasi apa? Perangkat lunak tambahan ada pertama browser, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang dipakai untuk tambahan seperti itu. Oke. Kemudian cara kerja sistem komputer seperti ini. Pertama, brandware. Tadi brandware adalah manusianya. Tahap satu ya. Itu ada tahap satu brandware menginput menginput device ke mana? Tugasnya apa? Tahap satu tadi brandware menginput. Nah ya. Kemudian tahap dua hasil input disimpan di RAM. Berarti di mana? Nah, di penyimpanan itu ya. Kemudian tahap 3 data yang diinput di RAM, kemudian diproses di CPU. Kemudian tahap 4 setelah data selesai diproses data akan tersimpan di hard disk atau unit simpan lainnya, pembaruan penyimpanan. Kemudian tahap 5 setelah data disimpan dapat dilihat atau dicetak melalui output device. Nah, ini itu berputar terus. Berarti nanti dari proses kelima ini balik ke proses pertama lagi. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada video, silakan bisa dilihat. Nah, silakan kalian amati videonya ya. Benar nggak? Oh iya, buat saya bukakan aja. Saya bukakan lagi aja. Ini dia. Ini videonya. Ya, itu ada toh. Dan saya jelaskan tadi ya. Oke, kemudian
bagi 4 saja ya. Ini kelompok 1, ini 2, kemudian 3, kemudian kelompok 4. Oke. Ini silakan dibagikan. Ini kelompok 3. Ada berapa? 1, 2, 3. Itu ada petunjuk. Coba ada tadi. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Nah, kemudian ikuti langkah-langkah dan juga ada di dalam RKPD. Kemudian jawab pertanyaan pada cara lembaga kerja yang telah disediakan dengan teliti. Intinya jangan buru-buru ya. Kalau jangan buru-buru. Kemudian berisalah jawabanmu sebelum mengumpulkan hasil pekerjaan. Sekali lagi jangan ada yang belum dapat RKPD. Kemudian ada studi juga halaman 2. RKPD kita mengidentifikasi dan mengelompokkan komponen sistem komputer ya. Tujuannya itu bisa dibaca. Kemudian ada langkah-langkah kegiatan, tulis identitas, amati video, juga analisis, tuliskan hasil pengamatan. Sekarang silakan anak-anak dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah kalian amalkan. Oke, bisa dikerjakan. Silakan kerjakan, jangan rame. Nanti sambil saya nilai. Silakan. Identifikasi serta kelompokkan. Ini toh apa yang kamu tadi? Tapi yang kelompok. Nah, silakan kamu tuliskan apa saja. Oke. Kemudian identifikasi serta kelompokkan sesuai dengan peran dari masing-masing komponen. Oh ya, misalkan tadi ada keyboard. Untuk keyboard itu ada software. Begitu, hardware, masih input atau output. Oke, ada? Itu, ya. Kemudian deskripsikan apa yang terjadi jika salah satu dari komponen tersebut tidak ada. Siapa? Kira-kira kalau tidak ada seperti apa? Ada tiga orang. Tiga. Hardware, software, hardware. Kalau dari tiga itu tidak ada, apakah dari tiga macam tiga tadi kalau salah satu tidak ada, apakah sistem komputer bisa terbentuk? Silakan dijawab. Jangan dikasih tahu pertanyaan. Satu kelompok aja. Oke, silakan.
Sudah selesai? Ya. Sudah ya? Sudah semuanya ya? Oke, coba akan saya tambahin satu untuk membacakan hasil dari penulisan LKPD kalian. Oke? Oke, yang soal yang pertama, yang berani membacakan angkat tangan. Soal yang pertama, apa saja yang terlihat pada video tadi? Ayo, siapa? Siapa? Kamu? Oke, silakan. Berdiri aja. Silakan dibacakan. Loh, namanya siapa? Namanya siapa? Murni ya? Oke, silakan. Apa saja yang terlihat pada video tadi? Jadi yang terlihat pada video tersebut yang pertama ada mainboard, yang kedua ada flowdesk, ada CPU, yang ketiga ada harddisk, yang keempat ada RAM, yang kelima ada optical drive, yang Nomor dua. Yang nomor dua. Nomor dua itu yang ini. Nah, ini benar nggak apa ya? Tahu ya? Siapa namanya? Siapa? Silakan, Marsya. Berdiri dong. Dibaca dulu. Identifikasi sama kelompok. mouse with RAM, Oke. Kemudian penyimpanan. Oke, terima kasih. Kemudian kalau dua sudah silakan kembali ke tempatnya.
Sudah nyala semua? Sudah display? Mana? Oke, kelompok A. Kemudian yang sudah nyala kamu berapa lagi? Dua dulu. Kelompok nomor 2 sudah nyala. Kemudian silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Nanti. Oke. Oke, sudah bisa menyalakan komputer? Oke, tepuk tangan untuk kalian. Kemudian di LKPD masih ada satu, yaitu silakan dari yang belum ada suara tadi dari kelompok 4 ya. Kelompok 1, sorry, maaf. Kelompok 1. Kelompok 1 belum bersuara, silakan dari kelompok 1 masih ada satu kesimpulan dari apa sistem operasi tadi. Silakan. Sistem komputer, silakan. Kesimpulan sistem komputer adalah perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain, mengumpulkan data dan menghasilkan sebuah informasi. Jika tidak ada salah satu, maka sistem komputer tidak berevolusi. Tidak. Di mana keduanya tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung. Nah, oke. Terima kasih. Tadi kelompok 4 namanya siapa? Kelompok 1 namanya siapa? Alifah. Tepuk tangan untuk Alifah. Kesimpulannya, perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain, dan menghasilkan sebuah informasi. Jika tidak ada salah satu, maka sistem komputer tidak akan berfungsi, ya kan? Di mana ketiganya tidak bisa dipisahkan dan ketiganya saling mendukung, seperti itu. Jadi sistem komputer itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada seperti ini nanti kalian merakit komputer. Apakah bisa komputer itu merakit sendiri? Tidak. Kalau tidak ada hardware-nya, cuma ada firmware sama software, apakah bisa? Tidak. Apalagi cuma ada firmware sama software, nggak ada hardware-nya, bingung. Saya diracik apa? Ya. Terus kalau ada hardware sama software, toh, lah yang buat siapa? Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan tentang sistem komputer? Oke. Nanti ada kalian yang ditugas. Silakan ditulis. Tugas di rumah. Tolong untuk yang LKPD ini kan ada software, hardware, firmware, sama penyimpanan. Kira-kira yang ada di rumah kalian yang termasuk software apa? Silakan tulis. Yang ada di sekitar kalian yang termasuk software apa? Kemudian hardware dan penyimpanan. Silakan ditulis. Untuk hasilnya nanti bisa dikirim, linknya dikirim ke kalian upload di Google Drive, kemudian linknya dikirim ke WhatsApp grup ya. Oke, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini bisa dicukupkan. Oke ya. Ada sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk pertemuan yang akan datang kita nanti akan bahas secara mendalam tentang
perangkat keras dan kita merakit komputer dari awal. Jadi nanti komputer itu dari hard disk, dari RAM, dari VGA, dari prosesor itu akan saya suruh kalian untuk merakit satu persatu sampai nyala seperti ini. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Siap, sudah. Berdoa mulai. Selesai. Cukup apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf dan sebesar-besarnya.